Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Adli, murid-murid kelas 1 SD Imanatul Islam sekalian. Di sini Pak Adli akan menerangkan tentang bab bersuci, yaitu toharoh di bab pertama. Silahkan lihat LKS-nya ya. Bersih itu indah. Di halaman ke-4 ya, coba diperhatikan, di situ ada pengertian toharoh ya. Toharoh itu apa sih Pak Adli? Ya, toharoh itu artinya bersuci ya. Definisi toharoh ya, arti dari toharoh adalah bersuci ya. Dalam bahasa Arab bersuci itu disebut toharoh ya. Nah, toharoh ini terbagi menjadi berapa ya? Toharoh ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tata cara toharoh tuh, maaf, ada 4 sebenarnya ya, di buku cuma 3. Yang pertama dengan cara berwudu. Yang kedua ya, dengan tayamum apabila tidak ada air. Yang ketiga istinja ya, kalau bahasa kitanya tuh cebok ya. Istinja itu sama dengan cebok, membersihkan najisnya. Yang keempat dengan cara mandi. Nah, 4 macam tata cara toharoh ini kalian harus paham, karena ini dasar untuk atau pondasi untuk melaksanakan suatu ibadah. Karena syarat suatu ibadah, syarat sahnya adalah diantaranya bersuci ya. Ada 4 macam tadi, apa? Ada berwudu, tayamum, istinja, dan mandi ya. Jadi Pak ditambahkan di sini mandi. Di LKS-nya kurang, cuma 3. Lanjut, alat-alat yang digunakan untuk bersuci apa aja sih Pak Adli ya? Di antaranya ini ada air. Ini kita udah sering menggunakan air untuk bersuci, untuk mandi ya, untuk istinja atau cebok, untuk berwudu. Salah satunya yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air. Kedua adalah benda padat seperti tisu, kertas, batu, dan lain-lain ya, kayu, tanah, semuanya itu bisa buat bersuci ya. Nah, pembagian macam-macam air itu diantaranya banyak, ada 7 ya. Diantaranya ada air hujan. Jadi kalau kalian ingin berwudu dengan air hujan, boleh nggak? Boleh. Sah nggak Pak Adli? Sah. Ada hujan, deres, kalian langsung wudu, boleh ya. Terus ada air laut. Misalnya kalian lagi di pantai, Pak Adli saya pengen wudu pakai air laut, sah nggak sholatnya? Sah. Boleh Pak? Boleh ya. Itu di situ ada di halaman 5 macam-macam air tuh ya. Air sungai yang jernih. Di antaranya yang jernih ya, bukan yang butek, bukan yang kotor ya. Terus ada air sumur, air keran yang biasa kita pakai ini. Air keran itu asalnya dari dalam tanah, dari dalam sumur. Air dari mata air yang memancar keluar dari tanah boleh. Air salju, nah ini jarang nih ya, karena iklim kita bukan dingin ya. Yang terakhir ada air embun yang bisa kita temukan di pagi hari ya. Jadi macam-macam air ini harus kalian pahami, harus kalian tahu, biar nanti nggak salah kaprah ya. Karena air itu dibagi 3. Ada air yang suci mensucikan seperti air sumur, air hujan. Kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air kopi, air teh. Boleh nggak wudu pakai air kopi, pakai air teh? Kagak boleh ya. Yang ada disemutin mukanya ya. Yang ketiga namanya air mutanajis. Air yang sudah terkontaminasi atau yang sudah terkena najis. Sudah kena kotoran hewan, seperti di air sungai yang tidak jernih, maksudnya tadi itu adalah air sungai yang sudah ada kotorannya, sampahnya. Dan itu sudah tidak bisa buat bersuci. Dipakai buat wudu nggak boleh. Dipakai buat mandi juga nggak boleh ya. Habis itu sholat nggak sah sholatnya ya.
Soalnya kenapa? Airnya sudah terkontaminasi, sudah tercampur dengan najis, ya. Jadi sedikit yang Pak Adli terangkan, mudah-mudahan kalian paham. Pak Adli minta minggu depan kalian coba mengirimkan video ketika berwudu, ya. Minggu depan ada tugas kirim video ke Pak Adli via WhatsApp, ya, tentang tata cara berwudu, ya. Bisa dilihat di buku LKS-nya. Pak Adli contohin sedikit poin-poin penting. Yang pertama, ketika wudu, ya, yang harus dilakukan adalah mencuci tangan sambil mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, nyalain keran, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kumur-kumur. Kenapa Pak Adli harus kumur-kumur? Walaupun sunnah, agar manfaatnya ketika kamu sholat tidak ada makanan atau sisa-sisa di dalam mulut, sisa-sisa makanan. Jadi ketika sholat kamu masih ada sisa makanan, misalnya rendang, kamu telan ketika sholat, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya, ya. Jadi ketika wudhu harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Sunnahnya juga bersiwak seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Lanjut, membersihkan lubang hidung, memasukkan air kalau yang bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa gimana Pak Adli? Cukup membersihkan lubang hidung saja. Lanjutnya, membasuh muka dengan niat. Nah, ini poin penting. Membaca niat wudhu itu bukan ketika membasuh tangan pertama, tapi ketika muka, ya. Jadi membaca niat ketika pas ingin membasuh muka, dibarengin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Pak diulangin niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhalillahi ta'ala. Ambil bareng ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhalillahi ta'ala. Seperti itu contohnya, ya. Harus terbasuh semuanya muka. Bagian muka dari mana Pak Adli? Dari mulai ujung tumbuh rambut, ya, melingkar sini sampai ujung dagu. Dilebihkan lebih bagus, ya. Jadi posisi tangannya nanti ketika ngumpulin air wudhu di tangan sambil baca niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, biur. Nah, nutupnya ke hidung, samping. Lihat jempol Pak Adli di sini di dagu, ya. Jadi semua area muka, area wajah itu terkena basuhan air wudhu. Dan jangan lupa diulang sebanyak 3 kali. Jadi pembacaan niat itu tersebut di basuhan pertama dibarengin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Ya, paham ya? Yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Jadi buka air, ya, jangan diguyur aja, ya, tapi dibasuh, ya, dibasuh, muter tangannya, ya, tuh, ya, diputar sampai ujung jempol. Habis kanan sudah 3 kali, baru kiri, ya. Pak Adli anjurin dihabisin kanan 3 kali, habis itu kiri 3 kali. Selanjutnya langkahnya membasuh kepala atau rambut. Bagusnya, walaupun Imam Syafi'i menganjurkan, Pak Adli sedikit doang boleh, tapi lebih bagus semuanya. Pak Adli kalau yang perempuan gimana? Boleh sedikit aja, soalnya pakai mukena, ya. Selanjutnya ada membasuh kedua telinga, ya. Ini sampai belakang telinga, jangan lupa kamu urut sedikit-sedikit, ya. Nah, yang ketiga baru sampai kaki, sampai mata kaki, ya. Jadi harus berurutan, ya. Rukun wudhu yang terakhirnya tertib, harus berurutan. Gak mungkin dan gak boleh habis muka langsung kaki, tidak boleh, harus berurutan. Membasuh tangan, kumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh muka, tangan sampai sikut, terus kepala,
telinga, dan terakhir kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Itu dan harus berurutan dan harus tertib. Ya, di dalam fikihnya at-tartibu, ya, itu harus tertib. Tidak boleh saling melompati atau pindah-pindah, harus terus berurutan. Ya, jadi minggu depan Pak Adli minta kesiapan videonya, ya. Kalau nanti kalau ada yang salah akan Pak Adli benerin, langsung Pak Adli WhatsApp, ya. Sekian penjelasan dari Pak Adli. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, karena Pak Adli ingin segera bertemu dengan kalian semua. Pak Adli ingin mempraktekkan cara wudhu langsung live, ya, dengan di tempat wudhu sekolahan, ya, agar kalian tuh melihat langsung bagaimana caranya, tata caranya secara baik dan benar. Karena ini penting, karena wudhu ini penting untuk ibadah yang lain-lain. Sekian dari Pak Adli, jazakumullah khairan. Makasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.